Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama para alim ulama, para kiai yang saya kalau hormati, sedanten para alim ulama, sedanten ibu-ibu, bapak. Ya, sebelumnya terima kasih atas undangan di siang hari ini. Ya, merasa terhormat dipun parani wonten sarang. Alhamdulillah. Matur nuwun saderengipun. Ya. Baik. Niki dipun suwun supados nderek maos buku, ngaji buku tentang Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Minal Asbah wa Nadhair. Kalau enane dipun paringi pangertosan untuk mengkaitkan dengan masalah lingkungan. Iki ternyata wonten judulnya nggih, Tatbiqul Qawaid Al-Fiqhiyah li Halil Masyakil Al-Bi'iyah. Nggih. Baik, saderenge kalau maos niki nggih mboten khatam, plentong-plentong wonten. Niki kitabipun Pak Kiai Humam Bajuri, santri Kerapyak, guru Kerapyak. Nika kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Yang pertama yang begitu kita baca, ini ringkas sekali diambil dari kitab Al-Asbah wa Nadhair yang sangat tebal. Ageng, teng sarang riyen kula sekolah niku Asbah wa Nadhair itu kelas 2 3 aliyah. Itu ngaji Asbah wa Nadhair. Tapi aliyah teng mriku niku wonge tuwa-tuwa nggih ampun punten aliyah niki aliyah tuwa-tuwa, jadi usianya agak ini ke belakang. Tamat aliyah itu bisa usianya 25, bisa 24, bahkan belum sempat khatam sampun nikah. Nggih niku ngaji kula ngaji Asbah wa Nadhair tebal. Asbah itu artinya furuk-furuk yang punya kemiripan hukum, itu namanya asbah. Digendeli dalam satu kaidah, itu namanya asbah. Kalau nadhair itu artinya mirip-mirip tapi karena ada ketidaksamaan sehingga hukumnya menjadi berbeda. Hanya kitab Asbah wa Nadhair. Salah satu pelajaran yang sulit bagi kami waktu itu Asbah wa Nadhair. Kalau tidak disuruh baca itu, kalau tidak bisa kadang-kadang gurunya itu bercanda. Kamu kok bisa naik kelas 2 aliyah itu gimana? Haji Asbah wa Nadhair itu. Jadi memang kitab sulit. Ya. Kitabnya itu besar. Nah, sekarang diringkas menjadi kecil. Ini matan. Kalau kepingin paham besarnya ya asbah. Membaca ini jadi mudah, membacanya mudah, tetapi penjelasannya menjadi sulit. Kenapa? Karena diringkas. Khas kitab-kitab ringkas itu selalu butuh penjelasan. Itu artinya kalau membaca buku ini lalu disampaikan kepada santri-santri, itu pasti gurunya punya perbendaharaan bacaan yang luas. Itu bisa ini ya. Karena di sini disampaikan secara ringkas-ringkas. Perbedaan-perbedaan hukum misalnya ya itu menjadi butuh penjelasan dengan baik
ya. Ada apa ya? Dalam bab niat misalnya ya, kalau kita baca ini kan, ini ya misalnya ya, ini di halaman 13 ini misalnya saja ya. Itu ada mulahadzat misalnya ya. Nah ini saya yakin yang Kiai Humam pasti kalau membaca ini pasti enak karena beliau yang nulis. Tapi kalau pembacanya ini selain Kiai Humam pasti ya. Jadi matan itu di satu sisi memang menjadikan ringkas, tapi di sisi yang lain itu, nah itu khas-khas matan. Itu pertama. Ya. Yang kedua, kitab ini karena diambil dari Al-Asbah wa Nadhair, pasti madhabnya adalah Syafi'i. Pasti madhabnya Syafi'i. Nah, kalau hidup di dunia modern ini kadang-kadang penjelasan-penjelasan tentang Syafi'i itu harus dibarengi dengan penjelasan-penjelasan di luar Syafi'iyah. Ya karena memang fatwa-fatwa yang disampaikan untuk era yang sekarang ini mungkin tidak cukup dengan melampirkan madhab Syafi'i. Tetapi juga mungkin akan melampirkan pendapat-pendapat yang ini luas ya. Oke, saya contohkan saja ini, misalnya ya. Di halaman 15 ini satu contoh-contoh betapa fikih ya. Ini yang kedua karena tadi itu ya, ini fikih Syafi'i ya. Misalnya ya, al-ilmu bil manwi. Selain ini bakasnya agak rumit ya karena diringkas. Ya, tapi ini juga akan menjadi sulit ya kalau dijelaskan melalui teori-teori Syafi'i. Al-ilmu bil manwi. Fala tasihhu al-ibadat min nahwi wudu'in wa sholatin ma'a jahli fardiyatiha. Walaupun di sini ada keuntungannya karena masih mengutip pendapat Imam Ghazali al-Ami alladzi la yumayyizu al-faraid min as-sunan tasihhu ibadatu bi syarti an la yaqsida at-tanafful bima huwa fardun. Jadi dalam teori Syafi'iyah itu harus bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunat. Jadi ketika kita sholat, kita harus tahu nih, apakah takbir saya ini fardu ataukah takbir saya ini sunnah. Nah kalau AMI, nah standar AMI ini siapa ya? Saya tidak tahu apa ustadz-ustadz itu AMI apa. Karena kalau ustadz-ustadz itu biar ditanya, itu hampir tidak mengetahui sholatnya itu mana yang fardu dan mana yang sunnah. Kalau misalnya saya tanya misalnya ya, tahiyat yang fardu itu sebatas mana, yang sunat yang mana? Itu kan menjadi tidak sah. Nah itu kesulitannya. Makanya kalau hal-hal yang rumit seperti ini memang biasanya kita akan menghadirkan nas-nas di luar dari Syafi'iyah yang agak longgar, yang agak ini gitu ya. Nah, itu artinya berarti kalau kita mempelajari fikih, makanya tadi saya sampaikan ya, pengalaman saya ngaji Asbah wa Nadhair itu salah satu mata pelajaran yang sulit. Itu adalah Al-Asbah wa Nadhair itu rumit. Kenapa? Karena dia tidak fikih. Nah, makanya kalimat yang kedua, jadi yang pertama yang perlu menjadi catatan itu, ini adalah kitab mukhtasar. Artinya yang asalnya itu panjang menjadi matan. Yang kedua, ini adalah fil fiqhi syafi'i. Nah yang ketiga, ini fil qawaid al-fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah itu, kalau kami dulu belajar itu, syarat untuk mempelajari qawaid, itu sudah memiliki perbendaharaan yang baik mengenai furu'ul fiqhiyah. Ya, kalau mau belajar qawaid fikih, makanya nggak ada pelajaran ibtidak qawaid fikih itu tidak ada. Qawaid fikih itu disampaikan ketika santri-santri itu sudah punya cukup perbendaharaan masalah-masalah fikih. Karena nanti akan penjelasannya pasti akan ringkas-ringkas. Bahkan di dalam kitab Asbah itu akan ringkas-ringkas. Yang kalau kita buka di Mahali misalnya itu agak panjang. Tapi kalau di Asbah itu pasti
ringkas. Kalau belum tahu tentang perbedaannya, itu membaca qawaid fikih itu ya ya ini ya itu agak sulit. Makanya kami sampaikan bahwa dulu itu sulit gitu ya, sulit itu gurunya harus ekstra menjelaskan bagaimana agar bisa memahamkan dengan sebaik-baiknya ya itu qawaid fikih ya. Nah, kemudian ya, jadi ada usul fiqh, ada qawaid fiqh. Jadi kalau urutannya itu begini. Jadi tentu qawaid fikih itu ada dua. Ada qawaid yang lahir dari Kanjeng Nabi. Itu dalam tarikh qawaid fikih itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Karena memang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Maka sejumlah qawaid itu memang disadur dari nas-nas Kanjeng Nabi seperti la dharara wa la dirara. Itu disadur dari nas-nas dari Kanjeng Nabi. Tentu tidak hanya la dharara wa la dirara. Nah, nah, selain nas-nas yang diambil dari Kanjeng Nabi itu kalau dibuat urutan itu kayak begini ya. Jadi ada nas Al-Qur'an, ada nas hadis. Untuk dijadikan sebagai fikih itu membutuhkan usul fiqh. Usul fiqh itu contohnya ya al-amru yadullu alal wujub, an-nahyu yadullu alal hurmah misalnya atau haram. Ya itu usul-usul fiqh. Itu usul fiqh. Nah, setelah ada usul fiqh maka lahirlah fikih. Fikih itu dikelompokkan banyak hal, lalu dari kelompok-kelompok itu lahirlah qawaid fiqh. Kalau saya membaca sekian furuk fikhiyah, lalu polanya sama, maka akan saya bikin satu segot tertentu sehingga bisa memasukkan seluruh kasus itu. Nah nanti qawaid fiqh ini juga akan melahirkan fikih baru. Jadi dari fikih dikumpulkan lalu menjadi qawaid, lalu menjadi fikih baru. Menggampangkan para mujtahid atau pemerhati masalah fikih untuk melahirkan fikih baru karena punya latar belakang qawaid yang baik. Itu lalu melahirlah fikih yang baru. Nah, karena qawaid fikih itu sifatnya adalah rangkuman dari fikih-fikih yang ada, maka akan lahir qawaid yang agak berbeda. Saya contohkan. Saya contohnya ini yang agak berbeda-beda ya. Al-ifaru fil kurobi makruhun. Atau bahkan dalam fikih syafi'iyah bahkan sampai kepada haramun dalam hal tertentu. Ya. Oke. Tetapi dalam furuk fikhiyah yang miliknya Hanafi itu bisa berbeda. Kasusnya tentu dalilnya banyak, tetapi kasusnya itu saya bisa menyampaikan satu kasus ya yang kira-kira akan melahirkan perbedaan. Gini, Kanjeng Nabi memberi air, ada sahabat banyak Kanjeng Nabi ini sahabat-sahabat ya. Ada eh, di sini Ibnu Abbas kalau nggak salah, di sini Abu Bakar kalau tidak salah ya. Atau siapapun lah. Pokoknya ini orang gede, ini anak kecil Ibnu Abbas. Kanjeng Nabi minum. Setelah minum, Kanjeng Nabi itu kalau punya tamu tidak seperti kita ini ya. Setiap tamu ada gelasnya karena kita sekarang sudah terlalu kaya mungkin ya. Kalau zaman Kanjeng Nabi itu tamunya berapapun itu gelasnya cuma satu. Nanti diputar. Nah karena yang di kanan itu Ibnu Abbas dan Kanjeng Nabi itu adatnya kalau habis minum maka tamu pertama yang mendapatkan minuman itu adalah yang di kanan. Nah kebetulan yang di kanan ini Ibnu Abbas. Nah yang di kiri ini orang besar. Kalau nggak salah Abu Bakar atau siapa saya lupa. Yang jelas di sini Ibnu Abbas. Nah Kanjeng Nabi bilangnya apa? Ibnu Abbas izin ya, saya kasihkan yang di kiri karena kamu kan anak kecil. Ini ya. Tapi Kanjeng Nabi karena biasanya kanan, maka ya dikasih izin ya. Oke. Apa kata Ibnu Abbas?
minuman itu habis kamu minum Kanjeng Nabi. Ya tidak ngomong gitu, tapi kira-kira begitulah. Itu berkah. Saya tidak kepingin berkah itu diambil oleh orang lain, sementara itu adalah hak saya. Nah itu yang salah satu dalil al-itharu fil qurabi makruhun. Bahkan Ibnu Abbas pun dalam hal ini dia tidak mau. Nah, maka dalam Syafi'iyah mengatakan ithar fil qurab itu hukumnya nggak boleh. Ya tentu ada syarat-syaratnya. Atau ada syarat-syaratnya misalnya eh, soft awal atau soft kedua gitu ya. Itu kira-kira mana yang terbaik kalau tiba-tiba ada guru saya yang ada di belakang saya kan saya sungkan ya kan. Juga orang-orang kalau melihat saya nanti gimana ya? Kok di depannya ini gitu ya. Tetapi dalam madhab-madhabnya tetap mengatakan itu tetap jika tidak terjadi apa-apa ya sebaiknya saya tetap aja di depan gitu ya. Kecuali tentu saya pindah ke depan. Maka itu sudah enggak masalah. Atau misalnya ini ya. Nah, kalau gaya berpikirnya Hanafi jadi berbeda. Berbedanya seperti apa? Nah, Kanjeng Nabi kalau tahu bahwa ifar itu tidak boleh, Kanjeng Nabi mesti tidak minta izin kepada Ibnu Abbas. Tapi kan Kanjeng Nabi bilangnya Ibnu Abbas, boleh enggak? Ini saya berikan ke yang kiri. Berarti Kanjeng Nabi sebetulnya itu mengizinkan. Berarti ifar itu diperbolehkan. Nyatanya kalau itu memang benar-benar haram, kalau benar-benar itu makruh, Nabi nggak akan minta izin kepada Ibnu langsung aja dikasihkan. Kanjeng Nabi malah akan mengatakan, maaf ya, ini kalau saya berikan kepada kamu makruh. Tapi Kanjeng Nabi bilangnya, nah, gaya berpikir Hanafi itu lebih cenderung yang ini. Maka furuk-furuknya lebih menonjolkan itu. Sehingga segot kuwaitnya menjadi agak berbeda. Jadi kuwait itu punya potensi untuk berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, misalnya lagi hal-hal yang penting ya, yang ini ya sekilas saya baca gitu ya. Nah ini kita sering make ini al aslu idza ta'aradu al aslu wa dhahir kutima al aslu. Kalau kita sering menggunakan kaidah al yakin la yuzalu bisyak la ila akhirih sehingga kita ini sudah kadung kalau ada orang itu sholat ragu apakah saya sholat itu 3 atau 4 itu maka kita langsung mengambil 3 ya, dan itu akan repot kalau jadi imam, apalagi imamnya itu sering lali itu, nanti imamnya itu namanya imam sujud sahwi. Kenapa? Karena pasti itu sore sujud sahwi. Ya, saya bacakan nas hadisnya. Idza syaka ahadukum fi sholatihi fal yataharras shawaba fal yutimma alaihi thumma yusallim thumma yasjudu sajdataini ya. Nah, ada kalimat fal yataharra as-shawaba. Terutama kalau kamu jadi imam, ini 3 apa 4, kemungkinannya jelas ini 4. Kemungkinannya ini 4, ini bukan 3. Maka kalau jadi imam ya mending pendapat ini daripada saya ngadet. Wong saya sering kelirunya gitu misalnya ya. Sore ngadep, subhanallah. Ngadep, subhanallah. Maka kan pendapat ini lebih menarik untuk imam ya terutama daripada pendapat yang pertama setiap kali ragu nambah, setiap kali ragu nambah. Mending fal yataharra as-shawaba. Nah, yang seperti ini kadang-kadang tidak muncul ketika kita membahas masalah-masalah al-qawaid. Jadi, ya ini memang kendala-kendala apa namanya qawaid ya, itu. Nah, kemudian ya, ya kalau biasanya
penyebutan bahwa manusia itu yang pertama adalah dalam hubungannya dengan lingkungan itu, yang pertama itu adalah bersifat eh, kepentingan jangka pendek. Kepentingan jangka pendek ya, biasanya itu ada buku budaya di miliknya Kuncoro Jakti itu kan biasanya menyebut itu. Berpikir tentang jangka pendek. Orang yang berpikir jangka pendek itu orang-orang egois, tidak toleran. Bukan tidak toleran terhadap manusia sekarang, tapi tidak toleran dengan anak cucu. Karena gunungnya sudah dihabiskan, airnya dihabiskan, semuanya, sehingga kemungkinan anak-anak kita akan melarat itu tinggi sekali karena sudah dihabiskan di sekarang. Nah, itu perilaku-perilaku budaya yang hanya berpikir untuk sementara. Nah, yang kedua itu orang-orang yang istilahnya menyebutnya itu lestari. Berdamai dengan alam tetapi kurang berpikir tentang masa depan karena tidak banyak memperbaiki. Ini yang baik itu tentu yang memperbaiki. Tidak hanya ini tapi juga yang memperbaiki. Tuh. Makanya terima kasih kalau ada pondok-pondok yang sangat perhatian terhadap lingkungan. Ya, saya juga punya pesantren yang berusaha untuk baik secara lingkungan. Ya, kami tidak pernah membuang sampah. Tidak, sudah bertahun-tahun tidak pernah mendatangkan sampah keluar karena kalau acara kami tidak pernah bikin air seperti ini, pasti ada botolnya karena ini nanti akan membuang. Kan salah satu sampah itu adalah menyedikitkan apa itu ya, mengurangi sampah. Ya, nggak boleh ada misalnya ya mengurangi itu nggak boleh misalnya ya nanti akan saya karena disuruh kaitkan usul fikih ya itu nanti banyak sekali itu usul fikih yang bisa kita pakai ya nanti saya akan cerita tentang lingkungan ini kenapa karena kan berpikir masa yang akan datang ya nggak boleh ada jualan yang pakai plastik setiap santri itu harus punya tumbler sendiri, punya kotak sendiri, box. Kalau pesen nasi di luar ya, dia harus bawa itunya. Nanti pulang tidak bawa plastik ke pondok. Dalam rangka mengurangi sampah. Dalam rangka mengurangi sampah. Sehingga nggak ada santri pulang bawa kresek, nggak ada. Kalau pergi terus punya apa namanya karena kerjasama dengan warung-warung di luar, ini cerita sebentar ya. Kerjasama dengan warung-warung di luar, maka kami punya list warung-warung itu. Nah, warung itu boleh masuk, misalnya ada yang pesen nasi, boleh masuk nasinya saja. Kalau mau ya berarti dia harus datang ke sini, ambil tumbler, dibawa nanti baru dimasukkan ke, biar nggak ada sampah yang masuk ke dalam pondok, dalam rangka mengurangi. Nah, santri-santri juga harus diajari memilah sampah, mana yang plastik, mana yang apa, itu dalam rangka lingkungan. Lingkungan. Nah, dengan cara seperti itu, insya Allah semuanya akan sampah pondok tidak pernah punya sampah keluar. Nggak pernah ada sampah keluar. Kenapa? Sudah cukup dikelola sendiri. Kalau perlu bisa dijual dapat uang. Dan itu saya kira menarik ya, menarik. Soal air ya, air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk berwudu, ya mungkin banyak hal yang bisa dipikirkan. Ya kalau kita pergi ke tempat-tempat yang ini ya, yang milik pemerintah, biasanya di mana ya, di biasanya di bandara, di apa gitu ada tulisannya ini ya, air ini adalah air daur ulang gitu ya. Mungkin
Itu bersih kan ya? Air turun itu bersih nggak ya? Saya kira kok bersih. Katanya di Istiqlal itu juga sudah digunakan air daur ulang. Artinya tidak diproses keluar, tapi diproses untuk dijadikan air wudhu lagi ya. Baik. Itu soal air yang secara real yang saya ketahui lah, saya secara persis saya juga kurang tahu bagaimana prosesnya apanya ya. Kalau kita ngambil contoh-contoh di berbagai tempat ya, cara wudhu saya sendiri juga belum bisa menjalankan, tapi sebetulnya itu ide yang saya kira sangat baik ya, karena Nabi itu hanya wudhu itu dengan air itu berapa ya, kalau saya hitung itu hanya satu botol kecil itu ya, satu botol itu aja udah kegedean, botol yang tanggung itu loh, aqua yang berapa mililiter itu, 60 600 ya, 600 itu sudah kebanyakan itu sudah kebanyakan itu. Jadi seharusnya air wudhu itu bisa dipraktekkan juga bisa ya. Saya pernah jalan-jalan sama istri itu, naik gitu, kebetulan nggak ada air, nggak ada apa, bawa air botol ya kayak gini itu. Terus karena sudah saatnya sholat ya, saya dengan istri sholat berdua ya pakai air botol itu cukup untuk 2 orang dan itu hanya sedikit sekali ya. Jadi saya pikir itu cukup kok itu. Kalau kita bisa mengajari dengan benar itu ya, itu sangat-sangat baik. Kalau saya pernah pergi ke Maroko, itu cara wudhunya itu pakai ini loh, itu pingin saya praktekkan tapi kok rasanya masih berat. Pakai ciduk terus ada kerannya, tapi kerannya itu enggak untuk wudhu, untuk ambil ciduk itu dimasukkan gini, terus ciduknya itu dibawa ke tempat sini, ada kursi-kursinya gitu, terus duduk, terus nah wudhunya itu ya satu ciduk itu cukup itu ya, itu cukup. Dan kalau saya secara pribadi sudah sering mempraktekkan, memang ya bukan hanya mempraktekkan ya, itu jadi kebiasaan. Jadi kalau wudhu kalau di rumah, karena memang air di rumah itu ya agak gimana lah, disarankan ya boiman air gitu ya, kalau wudhu ya satu ciduk itulah untuk wudhu itu. Cuman kalau pengen sharing sama santri-santri ini caranya wudhu gitu, tapi kok kayaknya masih berat ya, pengen gitu. Jadi air itu satu ciduk itu seharusnya sudah bisa untuk wudhu, tapi kalau ini dipraktekkan Jogja kan ya pasti agak gimana gitu, akhirnya kan kebanyakan di Jogja ini kalau disarankan ini ya okay. Nah kemudian air mustakmal itu kenapa Syafi'i itu kok ngotot pakai air mustakmal, itu sebetulnya nggak ada nas ini mustakmal apa enggak, tapi gini, Kanjeng Nabi itu kalau wudhu itu bekas wudhunya itu ada ember itu loh, dimasukkan ke dalam ember itu. Nah air wudhunya itu dibuat minuman sama santri-santrinya, tapi tidak ada yang menggunakan untuk wudhu. Kalau mestinya kalau itu bisa digunakan, mestinya kan dibuat wudhu lagi, nyatanya enggak digunakan. Berarti itu kalau air mustakmal itu tidak boleh digunakan untuk wudhu. Tapi sebenarnya enggak ada nas yang sharih bahwa air itu enggak boleh itu. Karena itulah mazhab yang lainnya biasa-biasa saja ya, nggak ada yang namanya mustakmal ya. Tentu tidak semua mazhab, kebanyakan ya memang itu tadi, ada Hambali juga sama, Hanafi juga punya kecenderungan yang sama. Nah yang longgar soal air tidak ada mustakmal itu kan Maliki. Nah Maliki itu yang kepenak gitu. Dan saya dalam banyak hal itu, kalau terutama kalau di Jogja itu hampir pasti mazhabnya Maliki itu, terutama laundry itu, karena laundry itu nggak ada yang dimasukkan itu. Pergi ke laundry itu tanya
ini airnya ini pakaian suci apa enggak gitu, enggak ada dimasukkan ke dalam satu kotak semuanya. Itu kalau enggak madzhab Maliki ya rusak semuanya itu. Jadi sebetulnya itu kita ini madzhabnya Syafi'i, tapi dalam banyak hal itu yang dipraktekkan adalah Maliki. Dulu itu kalau ada rumah itu yang punya jubin suci itu hanya kiai. Jadi kalau ada pergi ke rumah kok sandalnya copot, itu pasti rumahnya kiai. Di era tahun berapa lah, 80-an apa gitu ya. Tapi sekarang itu semua masyarakat itu kalau pergi ke rumah itu sandalnya dicopot, jadi sudah kayak kiai semuanya itu. Nah yang dulu itu kalau yang namanya sandal copot itu rumahnya kiai. Nah sekarang tanya aja mereka itu kalau ada anak apa pipis terus ada najis apa gitu, coba tanya itu cara membersihkannya itu pakai madzhab apa itu. Kalau saya menduga itu yes Maliki, itu jelas Maliki itu. Dan banyak hal itu madzhab-madzhab yang lain yang ini gitu. Itu kalau secara real ya. Nah jadi kalau ditanya praktis-praktis ya itu serahkan yang ahli-ahli praktis itu bagaimana agar meminimalisir gitu ya. Tetapi kalau ditanya mengenai unsur-unsur fikihnya ya kita bisalah memberi perspektif fikih masalah-masalah di wilayah-wilayah ini. Ya di Saudi juga sama. Di Saudi itu kalau nyucikan itu ya pakainya itu loh mesin apa itu namanya, mobil pakai mesin itu loh. Itu kan ada orang pipis ya pakai itu bersihkannya. Apa itu kalau pakai madzhab Syafi'i ya itu bersihnya gimana ya itu ya. Ada orang pipis kok pakainya mesin gini gitu ya, itu gimana itu ya. Tapi kan kita bisa menggunakan dalam ini ya fatwa-fatwa yang berkembang. Nah itu yang saya barangkali yang tadi saya sedikit menyinggung bahwa mengajarkan usul fiqh dalam beberapa hal seperti tadi. Kalau saya percaya sama Kiai Humam Bajuri, beliau memang penulisnya jadi paham betul dengan kitab ini, dan mungkin konteksnya itu dulu masih apa ya, tidak banyak persoalan yang serumit yang dihadapi oleh orang sekarang. Mungkin misalnya ya, Humam Bajuri tidak ada yang namanya laundry, mungkin belum berkembang dengan baik. Sekarang ini nggak ada orang nyuci sendiri, hampir tidak ada itu laundry semuanya itu. Ya, mungkin saya salah mungkin, tapi kelihatannya loh ya, santri-santri sekarang kan laundry semuanya ya. Sebagian besar ya kan, sebagian besar. Dan laundrynya kalau di luar itu ya enggak banyak lah persoalan, sehingga memang sudah paham tentang itu apa namanya perbandingan mazhab. Tentu tidak bermaksud untuk mengatakan tidak ada mazhab, tetapi ada banyak hal yang harus disikapi dengan menghadirkan berbagai pendapat ya, selain mazhab-mazhab seperti khusyuknya Imam Nawawi dalam kitab Majmu' itu juga perlu diangkat kembali. Jadi saking ta'zimnya Imam Nawawi itu kalau dalam kitab Majmu' itu tak pakai mazhab Syafi'i, walaupun dia mengatakan hadza huwa al-mukhtar gitu misalnya, tapi tetap Syafi'inya tetap disampaikan. Misalnya hadza qawiyyun min haitsu dalil apa itu, banyak hal ya, dan itu tidak ditulis dalam misalnya Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj ya tetap tidak pakai yang justru dirojihkan di dalam kitab Al-Majmu', tetap tidak pakai karena beliau masih sangat ta'zim terhadap Syafi'iyah. Nah tapi untuk fatwa-fatwa, untuk pelajaran-pelajaran, kita sangat pantas dan sangat layak untuk menghidupkan pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu' yang beliau sebut misalnya dengan kalimat-kalimat qawiyyun min haitsu dalil, walaupun nanti maknanya itu wadhaifun min haitsul madhab gitu, tapi tetap mengatakan qawiyyun min haitsu ad-dalil. Tapi makanya tetap kalau dalam kitab Minhajnya beliau tidak akan menyebutkan yang ini
At-Tabrani itu banyak menjadi inspirasi tersendiri di dalam fikih ketika membaca model-model gaya berpikirnya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' itu. Nah, termasuk air mustakmal, air apa itu layak untuk dilihat kembali gitu ya. Itu ya. Di PBNU belum tuntas tentang apa, kemarin ada yang namanya i'adatun nazar, tapi itu tidak selesai, tidak diputuskan karena masih kerumitan atau apa gitu. Saya tidak tahu apa karena tawaduknya atau apa, atau mungkin karena kalimat i'adatun nazar itu menyadur miliknya MUI atau apa gitu. Kalau MUI kan ada namanya i'adatun nazar, mungkin mau menggunakan cari bahasa yang lain gitu biar agak NU gitu mungkin ya, saya tidak tahu gitu. Apa gitu ya. Ada orang yang kecenderungannya itu memperluas sehingga fikih itu hak setiap orang, tapi ini sebetulnya berbahaya ya. Kita sudah mengalami permasalahan ini, bahaya ini, dan kita alami. Misalnya begini, begitu ada pernyataan bahwa untuk menetapkan Idul Fitri atau untuk menetapkan awal puasa itu milik semua orang, tidak haknya pemerintah, karena kan kita ini kan, ya saya tidak tahu kita lah, minimal saya lah ya, karena saya diajari orang tua untuk tidak pernah berbeda dengan pemerintah selama istiadat pemerintah itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dulu saat pemerintah itu di bawah kepemimpinan Muhammadiyah, itu yang suka berbeda Nahdlatul Ulama. Nah, kalau saya, karena di lingkungan saya punya orang tua itu, meski pemimpinnya Muhammadiyah nggak pernah berbeda dengan Muhammadiyah, pokoknya ikut pemerintah selama istihad pemerintah itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya. Nah, karena sekarang ini ada kecenderungan fikih yang menyampaikan bahwa awal Ramadan maupun awal Idul Fitri itu hak masyarakat. Nah, itu sangat berbahaya. Itu salah satu contoh kalau istihad itu dibuka selebar-lebarnya bahwa ini hak semua orang. Nah, ketika di Bantul itu ada telepon Tuhan itu yang terkenal itu, WA Tuhan ya, saya kurang tahu itu alasannya apa ya, semua orang berhak untuk menentukan awal Ramadan, punya hak untuk menentukan awal Idul Fitri. Itu tidak hanya itu, tetapi juga ada di Sulawesi, ada di Kalimantan. Mereka kalau ditanya alasannya apa, ini adalah hak semua orang. Itu dalam satu kasus ketika fikih itu kemudian dibebaskan bahwa semua orang boleh melakukan istihad. Itu kalau dibiarkan akan banyak fikih yang membingungkan di umat Islam ini. Nanti akan ada fikih madzhab UIN Jogja, dan itu potensinya tinggi itu. Nanti ada cara sholat UIN Jogja, dan kalau sudah UIN Jogja memulai, pasti UIN yang lain itu akan mengiri. Kalau UIN Jogja bisa, kenapa Semarang tidak bisa? Kenapa Surabaya tidak bisa? Pasti nggak mau itu dosen Semarang disuruh ngikut sholatnya UIN Jogja. Nanti akan banyak mazhab itu kalau dibuka, dan itu bisa jadi langgar satu dengan langgar yang kedua karena kiainya beda, itu cara sholatnya akan berbeda. Itu diantara yang melatar belakangi kenapa ada penyempitan di dalam beristihad, karena khawatir, memang benar-benar mengkhawatirkan.
Kalau setiap orang berhak membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lalu menemukan ijtihadnya sendiri, maka nanti ada sholat Jogja, sholat Magelang, sholat apa itu. Nah, ada proses penyempitan bahwa ini tidak boleh diberikan kepada semua orang. Nah, kemudian lahirlah kemudian menjadi standar ada mazhab 4. Sudahlah 4 ini saja. Toh 4 ini bisa berkembang dengan baik. Toh 4 ini tidak bermaksud mengikat bahwa yang Syafi'i tidak boleh mengikuti Hanafi, tidak boleh mengikuti Maliki, tidak boleh mengikuti, tidak. Ya, itu boleh. Ya, Mbah Hasyim Asy'ari punya kitab namanya Risalatu Ahlus Sunnah wal Jamaah menyampaikan hal yang semacam ini. Itu boleh. Karena itulah kemudian ada penyempitan tertentu, dan itu tidak boleh dibuka oleh semua orang karena khawatir. Ya, ada khawatir. Itu. Nanti kalau ada masalah zakat, kamu kok tidak wajib bayar zakat, kenapa? Mazhab saya tidak wajib zakat. Ya, gitu. Kenapa kamu kok ini? Mazhab saya ini. Tahiyat kamu kok berbeda? Kalau ini mazhab saya, tahiyat yang pas itu kayaknya, dan itu punya potensi yang tinggi. Itulah kenapa ada penyempitan. Okay, ya. Nah, kemudian siapa yang berhak menggunakan qawaid fiqh, yaitu bukan soal siapa yang menggunakan, tapi qawaid fiqh itu salah satu daripada piranti, salah satu diantara cara untuk beristihad, tapi itu tidak satu-satunya cara. Sama dengan mengatakan siapa yang berhak menggunakan usul fiqh. Usul fiqh itu salah satu diantara orang boleh berbicara mengenai masalah-masalah fikih dengan baik. Nah, kalau cuma punya modal usul fiqh, ya tentu, atau punya modal qawaidul fiqh, ya, orang mempelajari qawaid fiqh tapi tidak dilengkapi dengan furu'-furu', itu biasanya akan membingungkan, tidak tahu mana yang, karena itu tadi ada asbah wa nadhir. Makanya bukunya min asbah tadi sudah saya sampaikan, asbah itu artinya adalah furu'-furu' yang mirip yang dilengkapi dalam satu hukum, itu namanya asbah. Kalau nadhir itu mirip-mirip tapi karena ada perbedaan sehingga hukumnya itu berbeda. Nah, itu harus tahu betul furu'-furu'. Nah, makanya dalam bab istihad tidak ada satupun, ya maksudnya sebagian ada, tapi secara umum itu tidak ada yang mengatakan begini, syaratnya mustahid itu harus tahu furu', itu hampir tidak ada. Yang ada adalah tahu hadis, tahu Quran, tahu usul fiqh, tahu qiyas, tahu masalah-masalah muhkam dan mutasyabih, tahu ini, tapi hampir tidak ada yang menyebut tahu furu'. Akan tetapi hampir semua ulama mengatakan orang yang baru tahu usul tidak tahu furu' itu banyak sesatnya. Hampir, walaupun itu tidak disampaikan di dalam syurutul mujtahid, nggak ada syaratul mujtahid itu misalnya mengatakan an yatadhalla'a bil furu' al fiqhiyah, itu hampir tidak ada. Tetapi yang ada adalah untuk memahami qawaidul fiqh, untuk tahu tentang masalah qiyas dengan baik, untuk tahu tentang maqasid dengan baik, itu biasanya ada penjelasan. Orang yang bisa melakukan itu adalah orang yang punya perbendaraan furu' yang baik. Nah, karena itulah sebagian kemudian ada yang langsung ceplos, ya udahlah kalau gitu furu' itu perlulah, orang itu sudah terlalu biasa. Kalau misalnya mobil itu sudah pernah ke Surabaya, sudah pernah ke Jakarta, jadi kalau belok gini seperti apa caranya, tidak hanya teori tapi dia sudah banyak melakukan praktek. Itu yang pertama.
Nah, yang kemudian itu ada yang namanya at-tadzii, dan itu biasanya dilakukan oleh kawan-kawan kita di kampus-kampus yang melakukan penelitian dalam satu kaidah tertentu, dalam satu masalah tertentu. Dia itu mempelajari dengan baik khusus masalah alma seperti tadi itu. Jadi kalau dia ditanya tentang zakat, dia nggak tahu, kurang tahu lah, bukan kok tidak tahu, tapi tidak fakih gitu ya. Kalau ditanya tentang masalah haji juga kurang tahu. Tapi kalau dia ditanya tentang masalah alma, dia perfect sekali. Nah, yang seperti ini banyak terjadi, dan banyak ulama, tidak hanya kontemporer, banyak ulama yang kemudian itu memperbolehkan, sehingga kita punya orang spesialis dalam hal-hal tertentu. Ada yang spesialis masalah air, spesialis masalah zakat. Yang spesialis zakat itu kadang-kadang kalau ditanya haji itu bingung dia. Bapak Haji mumet semua itu. Bukan hanya pertanyaannya, kalau ditanya itu maulet itu ya, keluar lagi bab zakat karena pinternya itu bab zakat. Nah, jadi qawaidul fiqh itu digunakan untuk siapa ya? Saya sampaikan sekali lagi, qawaid itu hanya salah satu di antara berbagai hal yang harus dipenuhi ketika orang itu mau melakukan selancar di dalam masalah-masalah fikih. Yang kedua, itu bukan berarti harus tahu semuanya. Ada orang itu yang punya spesialisasi tertentu. Ya, yang ketiga itu tadi, bahwa ulama itu membatasi dalam madhab-madhab karena khawatir nanti ada sholat yang macam-macam itu tadi membingungkan umat. Ada sholat Jogja, ada sholat mana lagi gitu ya, Muhammadiyah aja udah, nanti ada, kalau Muhammadiyah nggak pernah ketemu dengan NU, itu nanti ada sholat Muhammadiyah, ada sholat Persis, ada sholat NU aja ada yang sholat NU garis lucu, ada NU yang apa, itu kalau nggak ada ininya, itu potensi kita pergi ke sholat ini, masjid ini bingung, ini kok beda, ini kok ya. Nah itulah kenapa ulama cenderung untuk mempersempit. Nah ya, saya tidak tahu ya harus bagaimana, ya itulah saya cerita itu, fenomenanya seperti itu. Itu saya kira menarik ya, menarik. Wilayah-wilayah yang seperti ini tuh saya kira sangat baik. Nah, kita bisa melihat gaya-gaya berpikir kaidah-kaidah itu ya, misalnya ya ini banyak sekali ya. Misalnya tasarrufu al-imam ala ra'iyah manutun bi al-maslahah misalnya ya. Ini kaidah-kaidah yang menarik ya. Al-umuru bimaqasidiha. Ini kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah fikih yang saya kira itu sangat ini, sangat inspiratif ya. Al-adah muhakkamah ya. Al-adah muhakkamah itu sering dipakai ya. Karena manusia itu kan menciptakan budaya, hanya manusia yang menciptakan budaya itu. Kalau yang lainnya ya mungkin ada budaya, tapi budayanya nggak pernah berkembang. Kalau budaya disuruh berubah malah mati itu. Hewan-hewan yang lain itu kalau itu ya mati ya. Tapi kalau manusia itu dia, nah budaya itu ada kebendaannya. Nah ini ada, ini juga ini nggak tahu ini rumah ini budaya apa ini ya, kok bisa bikinnya kayak gini, ini kan pasti ada budayanya ini nggak mungkin terjadi di Arab Saudi kan, nggak mungkin yang seperti ini pasti ada nilai budayanya ya, gentengnya itu sini juga pasti, kenapa kok bisa begini itu ya, jadi benda-benda di sekitar kita ini adalah itu budaya. Nah budaya itu selain budaya ada yang namanya perilaku. Nah, itu nanti akan menjadi al-adah muhakkamah. Menjadi rujukan hukum. Akan menjadi rujukan hukum. Kalau misalnya kalau dalam fikih itu ya, saya tolong dibuatkan rumah apa ini? Rumah apa ini namanya ini ya? Joglo. Nah, kalau pesennya di Jogja, maka joglo itu harus khas.
Jogja. Kalau enggak, nanti datang kok tidak persis dan umumnya seperti itu, maka itu pasti akan yang pesan itu punya hak untuk menolak. Ya. Majaro urfan kama jaro syarton, kalau dalam usul-usul kuwait fikihnya, apa yang terjadi adat itu A, maka seperti tidak disyaratkan. Gitu. Nah kemudian yang namanya budaya ya, lingkungan kita itu salah satunya adalah soal orientasi hidup. Nah, orientasi hidup ini menjadi sangat penting dalam masalah al-adah muhakkamah. Ya. Orientasi hidup ini itu. Kenapa? Karena orientasi kita ini apa ya? Saya juga kurang tahu ya. Ada nggak ya kira-kira yang perlu disoroti di dalam pesantren itu ya? Misalnya kayak gini nih, kalau santri-santri saya ya, kalau diajak sholat lama itu nggak kuat, tapi kalau disuruh tahlilan lama itu kuat sekali. Ya misalnya ini ya, itu nggak tahu orientasinya kok begini, ini salah apa benar ya. Contohnya lagi ini, saya yang ini ya, sekiranya kita ya. Kalau imam lama itu disiri makmum. Nah, kalau tahlil kecepatan itu besok nggak akan diundang lagi. Nah, ya kan? Nah ini kan namanya budaya, sehingga orang kalau diundang tahlil untuk ngimami tahlil itu kalau kecepatan itu nggak yang ngundang. Maka kalau diundang ngimami tahlil ya harus agak lama karena adatnya lama. Tapi kalau diundang ngimami Jumatan harus agak cepat. Gitu. Terlepas dari benar atau salah. Gitu. Jadi al-adah muhakkamah. Kalau kita diundang kemana, ya turuti adatnya seperti apa ya. Itu wiridan. Saya ketemu di mana ya? Di Klaten. Klaten. Di masjid besar saya karena diundang di sana. Ya. Itu tempatnya Muhammadiyah. Imamnya NU. Bisikin saya itu. Gus, saya kalau di sini habis ngimami, kalau wiridan dimarahi sama makmumnya. Di sini nggak ada wiridan. Tapi kalau saya nggak di wiridan, saya dimarahi sama orang NU. Kenapa? Karena kamu itu di situ sudah jadi orang NU, imami kok ikut Muhammadiyah, saya pikir. Nah, jadi itu sumpah gitu. Ketemu orang Muhammadiyah sumpah. Ketemu orang NU ya sumpah, karena dianggap tidak mengajarkan tradisi NU. Gitu. Terus ya saya bilang gimana? Terus dia tanya, terus sebaiknya saya gimana? Udahlah, kamu itu ikut cara wiridannya Muhammadiyah aja. Yang penting kamu jadi imam. Sewenangnya minta ampun. Alhamdulillah katanya. Saya ketemu Kiai NU agak Muhammadiyah katanya. Ya karena adatnya di situ wiridannya itu enggak ini ya. Tapi ketemu saya di As-Salam. Saya juga pernah diundang di As-Salam. Saya jamaah di As-Salam. As-Salam mana itu? Solo. Ternyata di As-Salam itu wiridannya banter. Banter. Ustadznya tahu saya di situ, di sini wiridannya sudah NU. Nah, kenapa katanya? Ternyata santri-santri itu kalau wiridannya nggak banter, setelah sholat malah nggak ada yang wiridan. Jadi ternyata wiridan banter itu membuat santri-santri seneng wiridan. Nah, jadi kalau kita jadi imam di sana ya, karena banter ya kita biasa-biasa aja banter. Ya karena adatnya seperti itu. Ya ada. Saya kira kita menggunakan gaya budaya-budaya seperti ini ya. Itu kalau kita lakukan itu luar biasa ya. Di daerah saya itu dulunya itu. Kenapa lingkungan itu terjaga dengan baik? Itu tanah itu punya masyarakat punya penghormatan tanah itu yang luar biasa. Kalau mau panen itu nggowo
mau tandur itu bawa nasi ke dalam terus dimakan, penghormatan terhadap tanah. Kalau ya itu, nah penghormatannya terhadap tanah itu luar biasa. Sehingga mereka ini takut untuk merusak tanahnya sendiri. Nah sekarang itu budayanya itu dirubah. Orientasinya adalah uang, menghasilkan sebanyak-banyaknya ini. Sehingga penghormatan terhadap tanah itu menjadi, padahal itu sudah adat yang baik sekali itu. Dan kita bisa menemukan kaidah la darara wa la dirara. Kita bisa menemukan kaidah apalagi ya, ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Bisa al-muta'addi khairun min minal qasir. Makanya Cina itu kadang-kadang ya memakai kaidah ini. Ya. Dia itu fa'il muta'addi. Itu ya. Saya tadi dikasih pulpen sama Mbak Kiai, tulisannya Cina gini-gini. Wah, ini produksi. Nah, ini kalau saya tanda tangan itu yang dapat pahala itu orang Cina itu, ya itu apa namanya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya itu. Kesulitan ngebor di tanahnya Pak Kiai itu, saya khawatir yang pintar ngebor itu bukan orang Muslim gitu misalnya, khawatir. Padahal itu kita sering mendapatkan kaidah-kaidah dalam fikih, al-muta'addi khairun minal qasir. Ibadah yang punya manfaat kepada orang lain itu lebih baik daripada ibadah yang hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi itu bagian dari gaya-gaya penulisan qawaid ketika merangkum sejumlah hal, itu melahirkan gaya hidup. Makanya dulu itu Gus Dur mengatakan, Gus Dur kamu hidupnya itu pakai apa? Saya hidupnya pakai qawaid. Ya berani, saya nggak tahu apa. Itu ngomong gitu meliti-melitian atau apa ya, saya nggak tahu ya. Hidupnya pakai apa? Saya hidup pakai qawaid. Karena qawaid itu ditulis itu untuk merangkum gaya hidup. Baik, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas waktu yang mungkin terlalu panjang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.